warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sana kurang semangat. Di sini semangatnya luar biasa, tapi di sana kurang. Yang semangat Pak, supaya berkahnya juga lebih banyak. Ya. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian atas nama keluarga almarhumah Ibunda Murti bin Spinaga, memohon kepada seluruh jamaah sekalian yang hadir, pertama-tama kita doakan dulu almarhumah. Semoga insya Allah almarhumah mendapat tempat yang baik di alam sana, diterima semua amal ibadah dan kebaikannya, diampuni semua dosa dan kesalahannya. Begitu pula dengan keluarga yang ditinggal, insya Allah semoga kehidupan keturunan-keturunannya akan lebih baik lagi setelah almarhumah meninggalkan mereka. Kita mulai doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila khususan almarhumah Ibunda Murti bin Spinaga. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال أيضا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: أكيس الناس أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له، أولئك هم الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. Jamaah takziah yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika malaikat Munkar dan Nakir datang akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada seorang jenazah, malaikat Munkar dan Nakir ini terkejut melihat ada sosok cahaya yang ada di samping jenazah tadi. Saking penasarannya malaikat Munkar dan Nakir, ia pun bertanya kepada sosok yang berbentuk cahaya ini: wahai saudaraku, saudaraku yang penuh dengan cahaya, siapakah saudara ini? Apakah saudara ini dari golongan jin? Ataukah saudaraku ini dari golongan malaikat? Atau dari golongan manusia? Lalu cahaya ini menjawab, Tuan Munkar dan Nakir,
saya ini bukanlah golongan dari malaikat. Saya juga bukan golongan dari jin. Dan saya juga terlebih lagi bukan golongan dari golongan manusia. Tapi saya adalah sahabat sejati dari jenazah yang tuan-tuan akan berikan pertanyaan. Dan saya tidak akan meninggalkan saya punya sahabat ini sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan dirinya ke dalam surganya Allah nanti di akhirat. Masya Allah, luar biasa. Jadi ternyata sosok cahaya yang begitu terang ini adalah sahabatnya jenazah tadi. Siapa dia? Dia adalah ibadahnya. Dia adalah ibadah salatnya, ibadah sedekahnya, ibadah bacaan Al-Qur'annya, ibadah zikirnya, ibadah kebaikannya dengan sesamanya manusia. Semua berkumpul menjadi satu, menjadi sebuah cahaya yang begitu terang. Alhamdulillah. Jadi nanti mudah-mudahan kalau mati tidak kasih takut jadi ini jamaah pasti mati jadi nanti. Mau mati? Bagaimana? Siap mati? Oi, siap mati? Bapak-bapak siap mati? Ibu-ibu siap mati? Ada yang mati? Guru Ustaz. Berani? Bapak-bapak berani, bapak-bapak? Ibu-ibu berani? Ya harus berani. Yang namanya ajal kalau sudah datang menjemput, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian sudah datang menjemput kamu, maka waktunya tak bisa diundur-undur lagi dan tak bisa pula dimajukan waktunya. Kok pakai cengkok sih Ustaz? Kadang dua gitu loh. Ya. Inilah kematian yang akan kita lalui. Inilah kematian yang sudah pasti akan dialami oleh semua makhluk ciptaan Allah. Kullu nafsin zaikatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Siapa saja yang bernyawa itu, mulai dari tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang yang besar sampai yang paling kecil, manusia, jin, malaikat juga mati. Jangankan semua itu, malaikat maut saja mati. Jamaah percaya tidak? Kalau malaikat maut mati jin, percaya? Ayo, percaya tidak? Ya haruslah percaya. Jadi nanti kalau hari kiamat sudah terjadi, semua manusia ciptaan Allah dimatikan. Giliran berikutnya yang akan mati adalah para jin. Kemudian malaikat-malaikat Allah. Sesudah malaikat Allah, yang kedua dan terakhir adalah Jibril, dan yang paling terakhir adalah malaikat maut sendiri. Inilah arti dari kullu nafsin zaikatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan mati. Jangankan manusia, pencabut nyawa saja nanti akan mati. Inilah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan diperlihatkan kepada seluruh makhluk ciptaannya. Jamaah takziah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah beruntungnya kita, alangkah bahagianya kita apabila suatu saat nanti ketika kita berada di dalam kubur kita ditemani oleh cahaya seperti ini. Jamaah mau tidak ditemani oleh cahaya seperti ini? Mau tidak jamaah? Bapak-bapak mau? Mau tidak bapak-bapak? Kok saya nggak ada yang jawab? Ibu-ibu mau? Manjo yang spontan. Semoga berberkah. Amin ya Rabbal. Kita semua menginginkan ketika nanti berada di dalam kubur ada
sebuah cahaya yang begitu terang menemani kita. Itulah ibadah kita. Mudah-mudahan sebelum kita memasuki alam kubur ada yang namanya proses sakaratul maut. Proses sakaratul maut inilah yang menentukan segalanya. Ketika nyawa kita diangkat dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, jelas balasannya adalah surga. Tapi ketika nyawa kita pada waktu itu tidak diantar dengan kalimat syahadat, tidak diantar dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka yang terjadi pada diri kita adalah neraka di dalam kubur, neraka pula nanti di akhirat. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Yang husnul khatimah, karena tidak semua orang yang ketika menghadapi sakaratul maut bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Buktinya tidak sedikit manusia yang mati dalam keadaan kafir, tidak sedikit manusia yang mati dalam keadaan musyrik, tidak sedikit manusia yang mati dalam keadaan munafik, dan tidak sedikit manusia yang mati dalam keadaan sebelum bertaubat. Tapi saya yakin di sini tahu warganya. Di Bang Hasim taubat. Oh apa, sudah semua kita taubat dah? Dari depan sampai ke belakang sudah semua taubat? Anak-anak kecarat di Bang Hasim taubat. Inta dah tahu taubat. Ibu-ibu sudah semua kita taubat? Alhamdulillah. Kalau sudah taubat, tolong dijaga taubatnya dengan sebaik-baiknya. Karena apabila kematian datang menjemput, dia tidak pernah menunggu datangnya waktu taubat kita. Lebak ko taubat atau tenan taubat, yang penting punanya mintumma. Apa yang digana? Betul? Anda sudah tobat atau belum bertobat, tapi kalau saya sudah datang, saya tidak peduli tentang itu. Saudara sudah tobat atau tidak tobat, yang penting pada saat itu nyawa Anda harus segera dicabut. Masya Allah. Jadi alangkah lebih baiknya sebelum sakaratul maut datang menjemput, bertobat memang maki. Tapi kalau sudah kita bertobat, tolong dijaga tobatnya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya menjaga kita punya tobat? Pertama, jaga salat 5 waktu kita dengan sebaik-baiknya. Cara kedua adalah memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Yang ketiga, menjaga makanan, minuman, pakaian serta apa yang kita miliki di dunia ini jauh dari hal-hal yang haram. Yang keempat, menjaga kebersihan badan kita dengan sebaik-baiknya dari hal-hal yang bisa merusak kita punya ibadah. Ini yang harus kita jaga kalau sudah mati tobat. Karena di alam kubur itu merupakan sebuah tempat yang sangat sempit. Anda kubur kah? Jemu saya ada contoh pantara berwangi. Sudah jutaan manusia yang dikuburkan di tempat itu. Setiap hari selalu memanggil-manggil manusia. Apalagi kalau lewat tapi kita nggak pernah dengar apa yang dipanggil-panggilkan oleh alam kubur itu. Anda pakio-kio nak kubur kah? Pertama, nak kubur kah? Hai manusia yang hidup, saya ini adalah rumah yang sangat sempit. Betul tidak jamaah? Inat kami nebala sana sepana. Ngapa na sana sepana? Katito muntun cini kenangnya kuna majing antara termate. Paling luas hanya 1 dikali 2 meter. Betul? Ayo. Cuma 1 dikali 2 meter. Kapan bisa menjadi luas? Setelah pertanyaan mungkar dan nakir, kita bisa jawab dengan sempurna. Marrabuka, man nabiyuka, aina kiblatuka, wa man ikhwanuka, ma kitabuka, wa ma dinuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa kitabmu, di mana kiblatmu, dan siapa sahabat-sahabatmu. Ini masalah jawab kira-kira Anda pertanyaan-pertanyaan. Siapa yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Tidak lain yang akan menjawabnya adalah semua ibadah-ibadah kita.
Jadi kata jo salam waktu mantama maki senang yang akan datang menolong kita, memberikan jawaban-jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan itu adalah ibadah-ibadah kita. Datang mi ibadah salat tak bantu ki, datang mi ibadah puasa tak bantu ki, datang mi ibadah sedekah tak bantu ki, datang mi bacaan Al-Quran tak bantu ki, datang mi zikir-zikir tak bantu ki, datang juga mi kebaikan-kebaikan tak dengan sesama manusia, dengan tetangga, teman maupun orang lain, apalagi terhadap kedua orang tua kita. Ini semua nanti yang akan membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan munkar dan nakir melalui rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anjani kanaya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahasa Mangkasarana adalah pangamaseyang. Tapi anjani kanaya pangamaseyang tidak semudah yang kita bayangkan dan tidak semudah bagaimana kita bisa mencapainya. Harus melalui usaha-usaha dan perjuangan-perjuangan yang begitu besar sehingga kita bisa mendapatkan yang namanya pangamaseyang ini. Amin ya rabbal. Karena memang ini sudah menjadi perjanjian antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 pertanyaan yang selalu mengikuti kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Ane talua pakutana, si matani pinawang kiri talua pakutana. Dan 3 jawabannya semoga bisa menjadi pedoman hidup di dalam kehidupan kita di dunia ini. Untuk apa? Untuk meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala atau nikanaya pangamaseyang. Ada yang tahu 3 pertanyaan ini? Ada yang tahu tidak jemaah? Bapak-bapak tahu? Tidak tahu. Ibu-ibu tahu? Tidak tahu. Pertanyaan pertama, kita ini diciptakan oleh siapa? Spontan, bapak-bapak langsung tahu oleh Allah, ibu-ibu langsung tahu oleh Allah. Betul tidak ibu-ibu? Nah, tidak marah jawaban nasi diciptakan oleh Allah. Tapi nak-anak tuh anak-anak, ya Ustaz, mangge ku jagang bapakku. Ya. Ini pahamnya anak-anak, tapi secara hakiki pemahaman kita langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan kita dari setetes air mani yang bercampur. Di dalam surah Al-Insan ayat 2 Allah sudah menerangkan, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur. Tahu air mani? Tahu? Pasti napahang ini. Dari setetes air mani yang bercampur, dari air mani atau dari air sperma laki-laki dengan bercampurnya air sperma perempuan, kita diciptakan oleh Allah dengan air itu. Amsyadin nabtali faja'alnahu sami'an basira, supaya manusia yang diciptakan itu mendapatkan ujian dari Allah. Siapa di antara manusia itu ketika nanti hidup di dunia betul-betul mau melakukan perintah Allah atau tidak, mau meninggalkan larangan Allah atau tidak. Makanya Allah memberikan pendengaran dan penglihatan kepada manusia supaya manusia itu bisa mencari dan membedakan mana yang baik untuk dirinya dan mana yang buruk untuk dirinya. Paham? Inilah proses terjadinya kelahiran seorang manusia. Betul, yang memproses itu adalah ibu bapak kita, tapi yang menentukan jadi atau tidaknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktina jaitun jinjomai kurusimata apare tabitena panisane dalli Allah ta'ala. Betul? Ibu, betul tidak ibu? Ibu itu paling tahu karena dia yang tolong. Jemaah takziah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi alangkah beruntungnya dan bahagianya mereka yang telah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui titipan anak
mereka. Ada yang sudah diberikan oleh Allah 2 anak, 3 anak, bahkan sampai 10 anak, itu sudah luar biasa. Ngapa pernah aneh jaya anak-anak semua anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan saleha, alangkah beruntungnya dia. Ketika orang tuanya nanti sudah tidak ada di alam dunia ini, mereka akan terus mendoakan orang tuanya. Dari doa-doa anak-anak yang saleh dan saleha inilah menyebabkan orang tuanya bisa masuk surga. Amin ya rabbal. Assalat ya ijatwanong anak apa kana pandasurasu apa balisi ya. Mudah-mudahan anak-anak kita bukanlah anak-anak seperti itu, tapi betul-betul bisa menjadi anak yang saleh dan saleha. Amin ya rabbal. Jamaah takziah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak kana pertama kuburuka. Saya ini adalah rumah yang sangat sempit. Inak kami neballana serapaka. Yang kedua anak kuburuka. Saya ini adalah rumahnya kegelapan. Betul? Karena tidak ada jenazah bawa lampu Philips masuk ke kuburannya. Mana ada lah jenazah seperti itu. Tak ada nih ya, tak ada tuh. Tidak ada. Yang akan menjadi cahaya di dalam kuburan kita nantinya adalah ibadah kita. Amin ya rabbal. Yang asal misalnya ibadah kita menjadi cahaya di dalam kubur kita. Jadi bagaimana caranya supaya alam kubur yang kita masuki merupakan tempatnya kegelapan, tempat yang sangat gelap, bisa menjadi tempat yang penuh dengan cahaya. Rajin-rajinlah beribadah. Yang ketiga, nakana kuburuka. Oi, saya santang. Inak kami neballa butaya. Saya ini adalah rumahnya tanah. Lantainya dari tanah, dindingnya muka belakang adalah tanah, dindingnya kiri kanan adalah tanah, dan ditutup pula dengan tanah. Betul? Kapan sih tanah-tanah ini akan menjadi istana? Insya Allah kalau ibadah kita bagus dan mantap, tanah-tanah tadi yang kelihatannya kotor, basah, kering, bercampur dengan binatang-binatang mengerikan akan berubah menjadi istana. Tapi tolong ibadahnya diperbaiki, karena ada ibadah yang paling bagus. Jangan tahu tidak ibadah yang paling bagus? Ada yang tahu ibadah yang paling bagus? Tentu jawabannya jamaah bermacam-macam. Haji Ustaz, bagus. Umrah Ustaz, bagus. Salat Ustaz, bagus. Puasa Ustaz, bagus. Sedekah Ustaz, bagus. Tapi masih ada yang lebih bagus. Jamaah mau tahu yang lebih bagus? Apa sana? Jamaah mau tahu yang lebih bagus? Bapak-bapak mau tahu yang lebih bagus? Mau tahu yang lebih bagus? Tunggu setelah yang satu ini mau lewat dulu. Ada apa? Tapi dulu jamaah minum anak haus kak. Minum tomaki. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya tentang ibadah apakah yang paling bagus. Ada yang jawab puasa, salat, sedekah dari jawaban sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba kini tiba gilirannya Sayyidina Ali menjawab pertanyaan itu. Ali, apa tuh saya tahu jawabannya ya? Naga pemerintahnya jawabannya kau Ali. Coba bengali, ibadah apa yang paling bagus? Jadi Ali waktu itu termasuk sahabatnya Rasulullah sekaligus menantu Rasulullah yang sangat pintar.
Kenapa? Dengan spontan Ali langsung menjawab, ya Rasulullah, ibadah yang paling bagus kalau menurut saya adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tidak jemaah? Betul kita? Ibadah yang paling bagus itu adalah ibadah yang diterima oleh Allah. Biar berkali-kali kita datang umrah, kalau tidak diterima umrah tidak termasuk di ibadah yang paling bagus. Biar rajin ke salat, kalau tidak diterima salat belum termasuk ibadah yang paling bagus. Biar rajin ke puasa sunat Senin Kamis, kalau tidak diterima oleh Allah belum juga masuk golongan ibadah yang paling bagus. Jadi ibadah yang paling bagus ialah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu dari sedekah kita, apakah itu dari salat-salat kita, apakah itu dari kebaikan kita dengan sesama manusia, apakah itu dari zikir, bacaan Al-Quran kita, haji atau umrah kita. Yang penting yang mana Allah terima dari ibadah kita, itulah yang paling bagus. Tapi semoga semua ibadah-ibadah kita yang kita kerjakan selalu menjadi bagus. Amin ya rabbal. Contohnya salat. Jadi punya sambayang kita di sambayang bawangi. Jaga yang kita kerjakan hanyalah bagian luarnya saja, tetapi bagian dalamnya kita tidak miliki. Ya, jadi punah sambayang kita di sambayang bawangi. Kapuna nikahna hanya sekedar salat, anak-anak pun pandai salat. Kalau hanya sekedar melakukan kewajiban semata, hanya sekedar melaksanakan ruku dan sujud, anak-anak pun tahu itu. Tapi yang paling penting dari bagian salat ini bagaimana caranya? Punna asambayang itu buah bara akul letonji asambayang nyawaya. Punna asambayang itu buah bara akul letonji asambayang atita. Punna asambayang itu buta bara akul letonji asambayang pikiran. Inilah yang harus kita jaga supaya salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat yang betul-betul khusyuk. Jangan kita salat seperti salatnya orang-orang munafik. Bagaimana salatnya orang-orang munafik itu? Kalau orang-orang munafik salat hanya sekedar melaksanakan rukun dan sujud semata-mata. Dia hanya mengingat Allah hanya sedikit saja. Alladzina hum yura'un. Mereka lah orang-orang yang berbuat riya. Apa artinya riya? Mereka rajin salat hanya sekedar ingin memperlihatkan kepada manusia bahwa mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang seperti ini. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Jadi tolong hablum minallahnya dijaga dengan sebaik-baiknya, karena salah satu kunci untuk mendapatkan pintu surga, salah satu kunci untuk membuka pintu surga, salah satu kunci untuk mendapatkan surganya Allah di alam kubur apalagi di akhirat nanti adalah menjaga salat kita dengan sebaik-baiknya. Jadi saya mohon jangan hanya sekedar salat. Nah, sahabat Jaitun tahu hanya sekedar salat, hanya sekedar melaksanakan kewajiban semata-mata selesai. Mulutnya baca Al-Fatihah, tapi itu pikirannya sandalana pantarana lawalawai. Betul tidak jemaah? Betul tidak ibu-ibu? Betul kita ke pengalaman ki. Apalagi lebih ini bulan Ramadan, roas kisah masih juga asal bayar tarawih. Jadi pun namanya tarawih, dia bagi dulu anjo harga-harga ruang bilang sapu sandal dia bagi. Biasanya mau pakai kalau perlu yang harga tak 5.000 mau pakai beri jamaah di masih juga. Supaya naganggu pikiran kita kalau kita sedang salat. Jaga anjir dipakai hargana yang bilang 50 sabu sinampe asambayang bukan milagi bacaan Al-Fatihah yang kita perhatikan, bukan milagi doa rukun dan sujud yang kita perhatikan, tapi apa harga sandalat dapat tarjakani yang kurungan sampai sinampe. Betul. Jadi yang murah-murah ya mau
kalau mau pergi berjamaah di masjid supaya tidak menjadi beban pikiran pada saat kita sedang salat. Cini minjoni kana ya iblis. Sementara sedang salat saja masih selalu mempengaruhi kita untuk rusak kita punya salat, apalagi kalau kita berada di luar salat. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Yang keempat, nakana kuburkah inaka min balla na ularaka. Jadi semua ular-ular yang tidak pernah terlihat oleh mata kita, tidak pernah kita dengarkan bagaimana ngerinya, bagaimana dahsyatnya siksaan dari ular-ular itu akan muncul di dalam kubur, menyiksa orang-orang yang mati sebelum bertobat, menyiksa para pendurhaka yang mati sebelum bertobat, menyiksa orang-orang yang dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sakaratul maut datang menjemputnya. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang seperti ini, ya. Hanya karena mati sebelum bertobat, begitu banyak dosa dan kesalahan yang sering kita lakukan sehingga kita bisa disiksa oleh ular-ular yang ada di dalam kubur. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Panggilan kubur berikutnya adalah, oi kau ngasen minyak ke atala sarilino isselaloy ang kana inak kemin balla na patutanan na mungkar dan nakir. Yuk. Mana ada sih malaikat mungkar dan nakir akan memberikan pertanyaan di luar daripada alam kubur? Ada tidak? Tidak ada. Malaikat mungkar dan nakir hanya bisa melaksanakan tugasnya, memberikan pertanyaan-pertanyaan ketika dia berada di dalam kubur berhadapan dengan seorang jenazah yang akan ditanya. Jadi bagi kami memang sifat-sifat tak mangir pada tahu. Jika sambayan berjamaah tak gini wajiki, ibadah salat kita diperbaiki, tapi hubungan baik kita dengan sesama manusia kadang-kadang kurang baik. Niat tohon jan jamaah tahu sanna rajin naat berjamaah tapi bawana tak liwa-liwai. Betul? Betul tidak apa? Kalau kita pengalaman ki. Jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti ini. Datang berjamaah ke masjid, selesai berjamaah kumpul-kumpul. Apa yang dicerita? Kejelekan-kejelekannya orang. Nyamita wagam-wagaman hati-hati lalu gau anu kodi. Punna sampulo ko bajikan ta. Na nigappe sere kodita. Na kulle sere di kodi anne. Kebajikan yang 10 ini akan ikut menjadi jelek. Itulah sifat manusia. Nah kulle sampulo bagi tapi sere kodita sinante anda miserea ampan raki anja sampulo kebajikan ta. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Apalagi kalau dari mulut ke mulut. Jamaah tahu tidak? Dosanya yang namanya ghibah ini lebih besar daripada orang yang berbuat zina. Kenapa dosanya orang yang selalu menceritakan kejelekan-kejelekan orang, menggosipkan keburukan-keburukan orang menjadi lebih besar daripada dosanya orang yang berbuat zina? Karena kalau orang berbuat zina, apalagi punna asingai manja antara janda siaga duda, antara tiai janda siaga anak muda, punna asingai mentonja anjo dosana dia tonji si paruan tanggungi. Betul tidak? Tapi punna kodina tahu masih mata ni cerita nakulle alle bangiya ibasse ji pawang amung ko punna bari basagi nai senga sengi halima iha talu iha sere i siti imuna pokoknya sampulang isa punna bari basagi. Betul tidak ibu-ibu? Betul tidak? Nah, betul kita pengalaman ki. Heran. Kalau tentang masalah-masalah seperti itu, ini nanti yang rusak kita punya ibadah. Jadi nanti di akhirat banyak orang-orang yang bangkrut. Nah, era minjomai jaira pahalana sambayana menghadap kepada Allah. Nah, era minjomai tingginya pahalana pada
pasidakana menghadap kepada Allah. Nah era minumai pahalana puasa sunnah Senin Kamis maupun wajibnya di bulan Ramadan yang begitu besar menghadap kepada Allah. Nah era di pahalana ibadah umrahna yang 10 kali umrah di hadapan Allah. Nah era di pahalana hajina yang berkali-kali haji. Begitu besar, dibawa semua pahala ibadahnya di hadapan Allah yang begitu banyak. Begitu sampai di hadapan Allah, tiba-tiba ibadahnya tinggal sedikit mami. Ngapa nasi keke mami mantan ibadah? Nah sahabat ni sare ni si pagang tahu nangaia ni cerita kodina. Jadi wajib tanang tahu ni cerita iya kodina. Ikat tahuan gosip-gosip kang tahu salatan maki. Jom. Nauzubillah min zalik summa nauzubillah. Yang asal min salam. Jai tahu bang keru di akhirat. Ngapa? Nasabah bawa tak liwat-liwat dudui. Tapi saya tahu di sini tahu ada yang seperti itu ya. Nggak ada itu ibu itu. Nggak ada itu bapak-bapak. Sedikit. Jemaah takziah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai hanya karena gara-gara begini ibadah kita bisa menjadi rusak. Kita tidak akan mampu mendapatkan husnul khatimah kalau hubungan baik kita dengan sesama manusia selalu kita kotori. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Jamaah takziah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Oke lah lanjut. Tapi segera mana ada bulu mangga dengan menteng. Jemaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau husnul khatimah, tolong hablum min Allah dijaga dengan baik. Bagi kilalo ikatutui sambayan 5 waktu ta. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Ini yang pertama, hablum min Allah. Saya yakin di sini warganya semua tahu dia rajin asing sambayang. Rajin semuanya salat kata. Rajin semuanya salat ibu ta. Lebang asing lagi sambayang isa nampak langit ceramah tasyata. Ateh dengan anak aja gigi. Itu kalau rajin salat insya Allah pahalanya juga luar biasa. Nah sabaannya sangat diparisaya di akhirat di hadapan Allah. Dari sekian banyaknya ibadah yang pernah kita kerjakan, yang pertama harus kita pertanggungjawabkan adalah mengenai masalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abadi yawmal qiyamati as-salat. Fa in salahat salahat sa'iru amali, fa in fasadat fasadat sa'iru amali. Yang pertama nanti diperiksa di akhirat dari semua ibadahnya seseorang. Yang paling utama dan nomor 1 diperiksa adalah masalah salat. Ya dende, masalah sambayan don diperiksa. Ribogo ini parese hadiah, ribogo ini parese umraya, ribogo ini parese papasidak kaya. Pokoknya ibadah maraengan, belakangan dah minggir dulu kau ibadah yang lain. Salat, maju kau salat. Woi, kamu itu rajin salat tidak waktu hidup di dunia? Ini yang pertama. Kalau kamu sudah rajin salat ketika hidup di dunia, bagus tidak kualitas dari salatmu? Bagi ibadah sambayang atau tena, maka ruah, maka talu. Punna baginya sing ibadah sambayang penuh dengan khusyuk dan betul-betul ikhlas karena Allah, bermanfaat ke salatmu atau tidak kepada dirimu. Ayo. Apakah ketika setelah engkau melakukan ibadah salat, betulkah engkau telah memiliki sifat-sifat salat? Nah samaannya sambayang niat sifat-sifatna, niat nyawana, niat tubuna, punna hakiki nalani carita. Punna masalah hakiki nalani carita lah bodoh di pak. Nak boleh sagenna tetek ruas sinampe tidak akan selesai kalau kita akan bahas mengenai manfaat salat. Jadi salat itu kita harus jadikan sebagai guru, karena semua gerakan-gerakan yang ada di dalam salat itu mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang baik. Nak bodoh di punna erong asing tak angku pas kinja jangan. Tapi
pun nairoki anciniki bukalah YouTube, ketik Muhammad Basri TS, nonton ceramah saya mengenai salat adalah gurumu. Ambil manfaat dari salatnya. Di mana bisa dapat Ustaz? Kalau ada kuota atas sama data. Buka YouTube, ketik Muhammad Basri TS. Anda mau subscribe, alhamdulillah. Tidak mau subscribe, alhamdulillah. Yang penting tugas saya sudah laksanakan dengan baik. Anda mau like, alhamdulillah. Tidak mau like juga alhamdulillah. Tapi lebih wajib poin punan yang like saya subscribe. Supaya ceramah-ceramah saya yang akan datang insya Allah akan berkembang lebih baik lagi. Amin ya rabbal. Jadi jamaah yang mau nonton ya dakwah-dakwahnya Ustaz Basri, buka YouTube, ketik Muhammad Basri TS, Muhammad yang panjang. Insya Allah besok ini malam akan muncul dia punya video di YouTube. Kalau Allah mengizinkan, insya Allah besok udah bisa dinonton di YouTube acaranya ini malam ya. Amin ya rabbal. Jadi salat itu bisa kita jadikan sebagai guru kalau kita betul-betul memahami apa itu salat. Yang berikutnya, hablum minan nasnya tolong dijaga dengan baik. Ya. Utamana mangir riwayat autuata. Nasabat jai sallan tahu riwayat tunna erumate. Begitu tersiksa menghadapi sakaratul mautnya. Gara-gara apa? Gara-gara terhalang oleh dosa-dosanya dengan sesamanya manusia. Betul rajin salat, tapi sifat-sifat mangil paranda tahu kodi. Ini yang menghalangi dia untuk mendapatkan husnul khatimah. Kira-kira jamaah mau tidak tersiksa nanti kalau mau mati gara-gara dosa dengan sesama manusia? Mau tidak jamaah? Tentu tidak mau. Apalagi dengan kedua orang tua kita. Jadi mumpung orang tuanya masih hidup, tolong dicintailah dan disayangilah dengan sebesar-besarnya. Ada juga itu saya punya ceramah di YouTube. Judulnya Ibuku Adalah Hidupku. Ibuku adalah hidupku, itu judulnya. Anda boleh nonton juga di YouTube Muhammad Basri TS. Bukan main berkahnya yang namanya doa seorang ibu. Makanya kalau Anda punya ibu yang masih hidup, jangan coba-coba sakiti hatinya ibu kita. Apalagi kalau ibu kita rajin salat, rajin baca Al-Quran, rajin berzikir. Berkah dari semua ibadah-ibadahnya orang tua kita akan jatuh kepada anak-anaknya. Tapi pun ningani pari-parisi. Watun naseha, watun nagasing. Apalagi ni bali yang ayang kentaki. Ngapa na ni sawalak mamam kodong ngambali yang nakulle chine lang andre mi kering ni nawa-nawai doeka. Nakulle chine lang andre doan sito cumi-cumi ni nawa-nawai doeka. Sikalin na mati ni pasurom macang ni panginrangan ji puendoe. Betul? Apapun nama nampamilan anda cumi-cumi, lampamilan anda doan sito, lampamilan anda bolu lompo, lampamilan anda ayam kari. Inai mana basah Ustaz Taman basah. Betul tidak bapak-bapak? Betul tidak ibu-ibu? Makanya kalau masih hidup di orang tua kami anak cinai balik Allah lekodo. Kalau orang tua kita hatinya merasa senang, kodong anakku betul-betul anakku yang berbakti. Apa yang kucinai na bali yang aku. Ya Allah, panjangkan umurnya anakku. Ya Allah, berkahi rezekinya, banyakkan rezekinya anakku. Kalau doanya ibu diterima oleh Allah, insya Allah lagu ibu kajai dan letak. Amin ya rabbal. Tapi punanangani pali-palis yang tidak tahu tuaya, sehingga dia mendoakan kita mendapat keburukan karena hatinya selalu kita sakiti. Masa cilakato jengki intu attalla salilino. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu.
Coba lihat jamaah. Inilah keberkahan dari doa-doa seorang ibu. Ada sahabatnya Rasulullah yang bernama Alqamah, ahli ibadah, ahli zikir, ahli sedekah. Waktu nairumate tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ngapain akan manju? Nah sahabat nadikta. Anda pun nikah sahabat nadikta tidak diragukan lagi akan lancar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi kenapa ketika menghadapi sakaratul maut dibisiki terus oleh Rasulullah dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi tidak boleh natapur waya kalimat syahadat. Dipanggil ibunya, Bu, anak ini Alqamah. Betul ya Rasulullah. Kenapa itu Alqamah tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat? Nah dia itu ahli ibadah ibu. Apa nakana makna? Betul ya Rasulullah, Alqamah itu adalah anak saya yang rajin beribadah, tapi sering nasakiti hatiku. Emangnya kenapa sih Alqamah Bu sama ibu? Dosa apa sih yang Alqamah kerjakan? Emang dengan cara apa sih Alqamah menyakiti hati ibu? Dengan Rasulullah baku nale baku pabain nanti Alqamah tena muna perhatikan. Anda waktu anak muda udah rajin kuna sehari dak balanja. Apa keroki ya Rasulullah nabaliannya? Apa lakukan dengan nabaliannya? Sekali nale bain tale bak kami mumba-mumba ngari bal. Anyo. Dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan ibu kandungnya sendiri ya Rasulullah. Saya ibunya yang mengandungnya, saya ibunya yang melahirkannya ya Rasulullah. Dari kecil sampai besar, kenapa dia lebih memperhatikan istrinya dibandingkan saya sendiri? Jadi antu bainin tapa, oh bapak-bapak, oh bapak, antu bainin kader-kader bagi mangai, dapat menikahi. Betul tidak? Yang begitu lama merasakan penderitaan dan pengorbanan yang begitu besar adalah kita punya ibu. Bayangkan waktu lagi di pare na punganak na sisamewa mo. Betul tidak? Apalagi naman ngira mi po hindi bayi mati akala. Nakulle nampai garubana inas na chini anjoy ma ngir chappa na tikungan na ero mo pinsang. Apalagi pun nanakan dari baso nainas. Betul tidak ibu? Na tahu na ustaz ka kutawi ya kana kilebat ngirang mainen itu. Pagi pun ngirang kamaya gini. Nasaba na to tu bayi pun ngirang kita liwat to. Tidak mau dah saya harus emas 5 gram. Kalau tidak dibalikan emas 5 gram tidak berhenti tidak muntah-muntah. Aca. Mati akal kan? Tidak mau ya saya harus balik saya dengan Cina saya balik tina doe kudu saya pamukurang arang mana pace doe ka jago mani ya balik baru kali mau balik. Coba lihat ya iyalah gara-gara siapa seorang ibu tersiksa tidak lain adalah gara-gara anak-anak. Jadi itu anak-anak di zaman sekarang, kalau orang tua kita sudah tua, apalagi yang namanya ibu, kita harus juga merasakan siksaan dan penderitaan. Jadi naik-naik pun natoa mitau tuana, pak garing-garingan mitau tuana, matena nero amparutus mitau tuana, dosa lompo yang disumpahin ngapun anak. Mana pun rajin ku sambaya, lelai kamanu napakama pasuyukan, tidak ada manfaatnya kalau tidak diperhatikan orang tua. Semua itu tidak akan bermanfaat ketika Anda mau mati kalau sering menyakiti orang tua, apalagi yang namanya ibu. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Jadi bagaimana ini Bu Alqamah anak tak? Kalau ibu tidak mau maafkan Alqamah lebih baik dibakar hidup-hidup kata Rasulullah. Ya Rasulullah jangan bakar anakku. Jangan ya Rasulullah. Saya tidak melihat anak saya dibakar hidup-hidup. Saya yang mengandungnya, saya yang melahirkannya, saya yang membesarkan dan merawatnya ya Rasulullah. Mau jadi tidak Bu maafkan ya anak tak? Inilah yang namanya seorang ibu. Jari anjo atinna nikanaya tahu tua apalagi nikanaya amma manante kamma Pak Risi nanangai ni Pak Risi tapi pun nabat kami nikanaya pace mangir anak-anak kita tetap akan memaafkan anak kita. Betul tidak ibu?
Dengan ikhlas dan tulus, ibunya pun mengatakan, "Ya Rasulullah, saya memaafkan Alqamah, saya meridhoi Alqamah." Lebana akan manjam makna langsung Alqamah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Berkah dari doa dan ridho dari seorang ibu kepada anaknya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Jamaah takziah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal seperti inilah yang harus kita perhatikan ya. Bagi sambayang, bagi sifat-sifat tak mangir parang tahu apalagi riwaya tahu tawata. Karena ridhonya ibu adalah ridhonya Allah. Ridhonya Allah adalah ridhonya ibu, bukan ridhonya rumah irama. Jemaah takziah insyaallah dirahmati Allah. Semoga bermanfaat apa yang saya bisa bawakan. Mengantum makusari nampo poin jamaahnya jai ni kucing marah-marah tanjana. Awam ustaz tak dok nak kodong. Jadi yang paling penting biar sedikit asal Anda senang. Betul? Biar sedikit asal bermanfaat, biar sedikit yang penting berberkah. Apa jadi boy? Allah sarili notero marahin barang baraji. Betul tidak? Aneh kalau bapak-bapak kan asesek aneh nama boy adoy. Mulai bari pasal pilari balla na bagi pinamot dari apa na boy? Barakah na batu di jama-jamana. Betul? Jadi pula si kaya dia nagapa bapak. Natamay kate muro-muro ibu-ibu. Karena itu rezeki sudah diatur oleh Allah. Hari ini sedikit, siapa tahu besok Allah memberikan yang lebih banyak lagi. Amin ya rabbal. Itulah istri yang saleha. Ergisan ni caritan nih mengenai neraka sih. Kenapa itu nanti di neraka lebih banyak penduduknya wanita? Ada yang tahu? Kenapa nanti di neraka ternyata penduduknya lebih banyak adalah perempuan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Termasuk tumpangannya Palaga Gozi. Yang kedua, istri-istri yang tidak saleha. Kenapa tidak saleha? Tidak pandai bersyukur kepada Allah. Aku ni sare dalle burane la sikede akmurumuroi. Jai ni sare yangi akmurumuroi. Sikede ni sare la di pamurumurona. Napa nangaingan le doe tidak sepengetahuan suami. Betul tidak ibu? Tapi bukan di sini tahu perempuan. Ya jadinya main-main bela-bela. Apalagi karena kebanyakan perempuan di dunia ini kalau keluar rumah tidak berhijab, di dalam rumah seksi, keluar rumah lebih seksi. Betul tidak? Tapi tena jatuh mengingatkan di gunung. Ada tamu lebih seksi, tidak ada tamu seksi. Di luar rumah lebih seksi. Naudzubillah min dzalik. Oh suami-suami. Oh bapak, perhatikan pakaiannya istri kita. Jika gara-gara istri kita selalu berpakaian seksi, kita duluan yang masuk neraka. Jadi kalau ada istri kita itu selalu dinasihati bilang ganti pakaianmu berhijab. Nah tidak mau berhijab sandai. Tak girung saribatnya. Bukan ganti apanya, ganti bajunya, belikan baju baru. Tahu lah keseruan nih. Ada pekerjaan halal yang dibenci oleh Allah. Aneh sama jamaahnya halal lagi, tapi tenan ngayat Allah Ta'ala. Jamaah mau tidak apa itu? Pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah, pekerjaan yang halal tapi tidak disukai oleh Allah. Apa itu? Perceraian. Inilah pekerjaan halal lagi sisa tapi tenang ngayat Allah Ta'ala. Nah, inilah susahnya. Apalagi kalau berpoligami. Jadi kalau bapak-bapak mau poligami minta izin dulu sama istrinya. Bagaimana Bu? Betul tidak? Kalau setuju oke, kalau tidak setuju mikir. Ya kalau lo tadi bundu.
Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Apalagi yang menyebabkan seorang wanita kadang-kadang gampang masuk neraka karena perhatian kepada anak-anaknya kurang begitu diperhatikan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah memiliki anak, anak itu adalah amanah. Tolong diperhatikan pendidikannya supaya bisa nanti menjadi anak yang saleh dan saleha. Kalau sudah menjadi anak yang saleh dan saleha, insya Allah orang tuanya akan selamat nanti di dalam kubur. Amin ya rabbal. Cukup sekian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang penting adalah berkah. Mana si kedek dalam nasaraya Allah Ta'ala, yang penting barakaki, itulah yang akan membuat kita bahagia. Mana jaya agak burak neta doe punna kena nak baraka, inilah yang akan menjadi neraka. Apalagi nggak padoe 500.000 per hari, tapi nak pakai botol si pangga. Betul, nak pakai sabu-sabu si pangga. Betul, nak pakai karena apa ini si pangga. Maka tena nak bunduk alu-alu apa? Si kaya penghasilannya suami tak 100.000 tapi berberkah karena selalu dijaga dengan sebaik-baiknya. Semoga yang sedikit ini bisa membawa berkah dalam kehidupan kita, apalagi kalau banyak nikmat. Amin ya rabbal. Sekali lagi kepada jamaah